kita kaitkan dengan yang nomor C-nya, ya kita confuse-nya mungkin di situ ya. Nah, Iya, jadi ya udah kalau kondisi ini ya benar semua lah gitu, saya anggap benar aja dulu ya. Baik, Pak. Oke. Oke, berikutnya untuk nomor 2 saya run lagi ya. Muncul di sini nomor urut 22. Nomor urut 22 itu siapa? Rauf Ramadhani. Ya, Pak. Bentar, Pak ya. Ini saya nggak ada tendensi ya. Ini karena kita belajar statistika, kita pakai randomize nih. Saya random gitu ya. Saya run di Excel. Gimana, Mas Rauf? Sudah ya, sudah. Ya, Pak, bentar. Saya download dulu filenya. Di HP saya soalnya. Kalau ini merem ya, udah dapat lain ya. Gampang. Bentar, Pak. Agak susah ini mindahin. Kalau agak repot bisa dikirim ke temannya, nanti temannya yang share gitu. Kirim lewat WA. Ini kira-kira siapa yang bisa share ini? Jadi yang baru kan bisa tadi. Bisa, Mas? Bentar, Pak. So, kalau nggak bisa di-share, ini kan agak mudah ya. Coba dijelaskan saja deh. Oh iya, Pak. Baik. Cara di sana ya. Jadi soalnya 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang. Bentar, Pak. Jadi 2 buah dadu dilempar bersamaan. Tentukan peluang terjadinya jumlah yang A terjadinya jumlah angka kedua dadu yang muncul sebesar 10. Jadi saya pakai itu, Pak, peristiwa bagi jumlah semua peristiwa yang terjadi. Jadi yang A itu peristiwa yang terjadi yang mungkin itu 4 sama 6, 5 sama 5 sama 6 sama 4. 6, 4, 4, 6, 5, 5, 6, 4. Jadi ada 3. Jadi peluangnya 3 per
semester peluang terjadinya semua kombinasinya itu 36, jadi 3 per 36, 1 per 12 Pak, yang A. Oke, sip ya. Betul ya. Yang lain betul ya. Ada yang nggak setuju? Oke, setuju ya. Pendapat? Oke, lanjut Mas. Nah, Terus yang B, peluang terjadinya kedua angka dadu sama. Jadi peluangnya itu ada 11, 22 sampai 66. Jadi ada 6. Jadi peluangnya 6 per 36. ya. Jadi 1/6 ya. Ya Pak. Oke. Sekira betul ya teman-teman ya. Setuju ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 3. Nomor 3 berarti ganjil. Heran lagi. Muncul nomor absen 7. Berarti apa nih? Fairuza Belkis. Ya, silakan. Tidak ada orangnya, tidak online. Nah, gambarnya nggak muncul ya. Halo, suaranya nggak muncul, nggak ini Pak, nggak kedengaran. Ya, silakan Mbak Belkis. Nomor 3. Ya, nomor 3 Pak ini. Oke. Share screen-nya udah muncul belum Pak? Sudah. Nah, udah muncul. Nah, ya. Nomor 3 itu diketahui 3 bola merah, 2 bola biru. Dan pertama bola biru. Pertanyaannya peluang pengambilan bola kedua yang merah. Yang A itu kalau misalnya dengan pemulihan berarti dengan pengembalian peluangnya 3/5 karena 3-nya itu kan jumlah bola merahnya, terus 5-nya itu jumlah bola totalnya karena dikembalikan lagi jadinya 0,6. Terus yang B itu peluang pengembalian bola kedua misalnya tanpa dikembalikan. Kalau tanpa dikembalikan berarti kan diambil 1 masih 4, jadinya 3-nya per 4 gitu, 0,75. Gitu Pak. Ya, gimana teman-teman yang bernomor genap ini? Ada tanggapan? Silakan ditanggapi. Ada yang tidak sependapat? Ini berarti harus diacak lagi nih ya, siapa kira-kira. Kalau mau tanya Pak, tapi bukan ganjil Pak. Ya, silakan. Tunggu. Nomor 3. 3A itu Ya. pengambilan bola. Sebentar. Kan nomor A itu 3A itu diambil bola warna merah dengan pemulihan, berarti kan emang 3/5. Nah yang B itu bola merah diambil lagi tanpa pemulihan. Saya bingungnya kenapa masih 3/4, maksudnya tuh masih 3 bola gitu, 3 bola merah yang peluang diambilnya kan 1 udah diambil. Maksudnya ini mempertanyakan jawaban temannya gitu maksudnya. Iya Pak, saya pikir 2/4 Pak. Oh, yang nomor berapa? Yang B-nya? Yang B. Yang B. Dengan alasan? Alasannya kan yang ini kan tanpa pemulihan. Terus yang B ya. Yang pertama itu kan diambil 1 yang merah.
Yang kedua, tanpa pemulihan berarti yang diambil tadi nggak di ini, Pak. Ini coklat sama keju ya, Dek? Nggak balik. Bingung juga sih, Pak. Oke, makanya saya tanya, ada teman-teman yang punya ini pemikiran lain, silakan gitu ditanggapi. Jadi gimana, ada tanggapan? Nah ini kan berarti ada dua pendapat ini ya. Yang satu kalau tanpa pemulihan, kalau tadi kan disampaikan kalau pemulihan, ya sebentar ya. Pengambilan bola dilakukan dengan pemulihan. Nah, berarti begitu dia dilakukan pemulihan, berarti utuh lagi gitu ya. Sebentar, Pak. Yang tadi saya salah baca soal ternyata yang pertama tuh biru ya, Pak. Ya. Oh iya. Iya, Pak. Sama sih, Pak, sama. Kirain dua-duanya merah, Pak. Oke. Ya, udah ini ya, udah diketahui kelirunya ya. Oke, nah terus yang lain gimana? Ada yang punya pemikiran lain? Ini saya cek lagi ya. Coba kalau Mbak Hana Anastasia, gimana pendapatnya? Oke, ini nomor ganjil ya. Sorry, ganjil berarti yang ganjil nomor urut di sini muncul. 17. Coba 17 berarti Namira ya. Namira Tita Amelia. Iya Pak, jawaban saya sama kayak Fai ini. Yang A-nya 0,6, yang B-nya 0,75. Oke, yang lain ada lagi? Nomor urut 1 Alberta Putri. Kalau Putri gimana Putri? Jawaban saya sama Pak, kayak Fai. 0,6 yang A sama 0,75 yang B. Betulan itu. Bisa di-share nggak itu jawabannya? Jadi teman-teman ya, ini saya Oke, sekarang kita keep dulu ya yang nomor 3-nya ya. Nah, yang jelas nomor 3 itu masih salah itu. Ya. Nomor 3 masih salah. Sekarang coba kita lanjut nomor 4 gimana teman-teman jawabnya ya. Nomor 4 berarti genap ya. Di sini muncul 14 berarti Melania Tasya. Oke, silakan Mbak Melani.
Oke, silakan Mbak Melani. Nggak ada orangnya? Sebentar, Pak. Oh ya. Apakah sudah terlihat? Belum. Belum. Hmm. Apakah sudah terlihat? Nah, ini sudah. Ya, silakan. Jadi kan soal pertama itu ditanya tentukan peluang seorang wanita yang ditugaskan di kantor pusat. Nah, soal nomor 4 ini soalnya itu tentang peluang bersyarat. Jadi kejadian syarat pertama itu adalah dia itu harus wanita, terus yang kedua itu dia itu akan ditempatkan di pusat. Berarti kan data yang bagian ini. Sehingga peluangnya itu adalah 30 dari 100. Terus yang B itu ditanya peluang pria ditempatkan di daerah. Berarti kan syarat pertamanya itu dia harus pria, kemudian syarat keduanya itu dia ditempatkan di daerah. Berarti ambil data yang bagian ini, 80 sama 20. Sehingga peluangnya itu 80/100. Oke, itu ya. Sudah cukup, Mbak? Cukup, Pak. Oke, yang lain ada tanggapan? Yang genap, yang mengerjakan tadi yang genap. Ada? Ada yang menanggapi? Enggak. Mas Farhan gimana Mas Farhan? Kalau saya berbeda sih Pak. Nah, itu maksud saya. Berbedanya gimana? Coba dijelaskan. Tapi nggak tahu saya benar apa enggak. Iya, nggak apa-apa. Kan namanya juga ini kan pendapat ya. Kalau saya itu kita harus nyari peluang dulu. Yang A, berapa peluang wanita yang bekerja? Yang, berapa besar peluang wanita dibanding prianya? Terus cari lagi berapa besar peluangnya si wanita itu bekerja di pusat daripada di daerah. Oke, coba di share, mungkin di stop sharing dulu Mas. Nah, monggo. Sebentar, Pak. Oke, silakan Mas Farhan.
Oke, ya, besarin lagi Mas. Terlihat, Pak. Oh, ini fotonya anu Iya, ya. Pak, nggak? Iya, nggak kelihatan, Pak. Ya ada agak kelihatan. Prinsipnya gimana coba? Jadi saya nyari dulu apa namanya peluang berapa besar wanita itu bekerja dibandingkan si prianya. Itu ada 100/200. Kemudian saya cari lagi berapa besar peluangnya si wanita itu bekerja di kantor pusat dibandingkan si pria. Jadinya dapat 100/200 per 30/200. Dan dapatnya yang wanita bekerja ya wanita bekerja di kantor pusat. Peluang wanita bekerja di kantor pusat. Oh, jadi itu koreksi di situ aja ya sedikit. Oh, jadi teman-teman, jadi yang kedua itu karena dia bersyarat bukan tadi berapa? Angkanya 30/200. Bukan. Tapi dia di posisi itunya, di posisi oh ya betul ya, total keseluruhan ya, benar ya, betul ya, sudah betul Mas, silakan lanjutkan. Oh ya, itu saya bagi dapatnya 3,3 Pak peluangnya. 3,3. Oke. Gimana teman-teman? Ada ini? Ada pendapat? Pak, saya masih bingung. Soalnya kan peluang itu nggak boleh lebih dari 1 ya Pak. Kalau 1 itu sudah pasti dan 0 itu sudah tidak pasti. Betul. Tapi saya juga bingung caranya gimana. Itu iya, ada Pak, juga. Ada yang lebih 1 rupanya. Iya. Kenapa? Berapa itunya? 3,3 Pak. Kalau saya. 3,3. Oh, enggak mungkin dong. Bentar ya. Nah, coba tadi Mas, yang itunya mana? Ya, jadi prinsipnya sebenarnya gini ya. Dari soal itu tadi ya 20, coba saya share ya dulu ya. Gantian. Sudah di itu ya. Oke. Jadi sebetulnya ya teman-teman, ini udah muncul ya.
Sudah muncul? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah ya? Oke. Jadi prinsipnya itu kita menggunakan peluang bersyarat. Ya, di situ kan wanita bekerja di pusat ya. Nah, jadi kita tentukan peluang, ini nanti dibuat wanitanya. Nah, terus di sini pusat ya. Kan ada wanita, ada laki-laki ya, ada pusat, ada daerah. Jadi pertama kita menghitung dulu berapa peluang terjadinya A dan B secara bersamaan. Dia kan pakai irisan itu ya, A irisan B. Nah, kalau di kotak itu berarti kita ambil yang kotak kecilnya itu, gitu ya, kotak kecilnya. Nah terus baru kita bagi dengan berapa peluang terjadinya ini syaratnya ini. Ya kan dia minta peluang ke seorang wanita bekerja di pusat gitu kan. Berarti adalah peluang wanita yang bekerja di pusat dibagi dengan peluang bekerja di pusat. Sebetulnya gitu aja. Jadi teman-teman tentukan dulu peluang bekerja di pusat itu berapa. Peluang bekerja di pusat itu berapa. Itu berarti nanti menjadi pembaginya. Mungkin salahnya tadi di situ ya. Sedangkan peluang A dan B itu terjadi pada A dan B secara bersamaan. Gitu. Nah kalau kita lihat, ini saya stop lagi ya. Kita masuk ke soalnya. Ya, nah ini. Window. Tadi panggil aku ya? Oke. Tadi filmnya gitu. Latihan. Sudah muncul ya? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Nah, jadi dari data tersebut di atas tentukan seorang wanita yang ditugaskan di kantor pusat. Jadi peluang seorang wanita ditugaskan. Jadi pertama kita kan mencari irisannya dulu, ya. Wanita yang bekerja di pusat itu kan berarti kejadiannya itu kan 30 per total seluruhnya kan? Benar gak? Benar, Pak. Benar ya? Nah, itu yang pertama. Itu nanti menjadi di atas. Sedangkan peluang bekerja di pusat, nah kita tidak melihat ini, teman-teman. Yang kita lihat itu di sini. Jadi peluang di pusat, bekerja di pusat itu berapa? Bekerja di pusat itu kan totalnya kan 50 kan? Ya enggak? Iya, ya, Pak. bekerja di pusat itu 50 per total seluruhnya 200, berarti kan seperempat. Peluang bekerja di pusat itu adalah 50 per 200. Sehingga tentukan peluang seorang wanita bekerja di pusat itu adalah berarti 30 per total seluruhnya dibagi dengan berapa tadi? 50 per 200. bagi dengan 200 gitu. Jadi tidak mungkin dia lebih besar gitu dari 1. Ya. Coba dicek gitu, kayaknya tidak mungkin gitu. Jadi ini nanti pembaginya kita cek dia irisannya itu kan ada di 30 ini kan. Terhadap seluruhnya baru dibagi dengan peluang bekerja di pusat saja. Kalau di pusat berarti total yang di pusat dibagi dengan total populasinya, berarti 50 per 100. Itu nanti pembaginya. Nah, dengan cara yang sama, di B itu juga demikian, toh. Kalau ini kan ditugaskan di kantor daerah dengan syarat dia adalah pria. Ini dibalik nih, teman-teman. Berarti pembaginya adalah pria. Berarti peluang seorang pria berapa? Berarti pria itu totalnya berapa? 100 kan? 20 tambah 80. Jadi dia di total dulu 100 dibagi dengan total seluruhnya. Pembaginya adalah berarti 100 per 200 ya. 100 dibagi total seluruhnya adalah 20, 30, 80 tambah 70.
berapa ini? 100 berarti 200 ya. Peluang prianya secara keseluruhan adalah 100/200. Nah, sedangkan peluang seseorang ditempatkan di kantor daerah dan pria, nah kita carilah kantor daerah yang beririsan dengan pria. Berarti itu adalah 80 per 200 ya. Ya teman-teman ya. Kan karena ini terjadi peluangnya bersamaan, ya kan irisan antara pria dan yang ditempatkan di kantor daerah. Berarti 80 per total keseluruhan dibagi dengan seorang pria, peluang seorang pria. Pria itu berarti 100/200. Dengan demikian adalah 80 per 100. Berapa tadi? Ya, 80/100 dibagi dengan 100/200 gitu. Ya. Gimana? Clear nggak? Bisa dipahami ya? Halo? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, ntar saya ini dulu. Stop sharing. Saya ini dulu ya. Saya tutup ini udah kurang dari 5 menit. Nanti tertutup otomatis takutnya ini. Simpan. Oke, udah masuk. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Saya hapus sedikit lagi ya. Jadi yang nomor 4 tadi sudah. Nah, sekarang coba kalau yang nomor 5. Nomor 5 berarti ganjil lagi ya. Nomor 5 ganjil. Berarti nomor 13 di sini muncul. 13 itu adalah ya Laila ya. Laila Dwi. Enggak, Mbak Laila, singkat saja. Ya, sebentar, Pak. Apakah udah kelihatan? Sudah, dibesarin sedikit lagi. Ya, oke. Jadi nomor 5 itu kan pertanyaan yang diketahui peluang pesawat angkasa jaya berangkat tepat waktu itu 0,9. Itu saya jadiin PA. Terus peluang datang tepat waktu 0,95. Itu merupakan PB. Kemudian yang diketahui ketiga peluang berangkat dan datang tepat waktu itu P, A, dan B sama dengan 0,8. Nah, yang pertama yang ditanyain, peluang pesawat datang tepat waktu jika pesawat tersebut berangkat tepat pada waktunya. Berarti PA dan B per PA sama dengan 0,8 dibagi 0,9. Jadi peluangnya 0,88. Ya. Kemudian pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya, peluang pesawat datang tepat waktu jika pesawat tersebut berangkat tepat pada waktunya. Jadi berangkat tepat waktunya ya, ditanya datang ya. Oke. Ya, kemudian yang B pertanyaannya, peluang pesawat berangkat tepat waktu jika pesawat tersebut datang tepat pada waktunya. Jadi P
A dan B dibagi PB sama dengan 0,8 dibagi 0,95. Hasilnya peluangnya 0,84. Oke. Ada yang ini? Ada yang berpendapat lain? Pendapat semua? Pendapat Pak. Pendapat ya. Oke, jadi ini agak singkat ininya. Jadi prinsipnya adalah peluang bersyarat ya. Jadi teman-teman tolong didalami lagi peluang bersyarat. Termasuk tadi yang nomor 3 ya. Nomor 3 itu masih salah itu ya. Terus yang nomor 6 itu juga kandidat. Nanti teman-teman yang ganjil tadi mengerjakan ganjil, coba dikerjakan juga yang genapnya ya. Demikian juga sebaliknya, yang genap kerjakan yang ganjil. Kalau ada yang nggak jelas, coba bisa didiskusi sama teman-temannya ya. Nanti dari sini akan ada yang keluar nanti soalnya. Hati-hati, ya, didalami lagi ya. Ya, oke. Ya. Oke, ini waktunya kebetulan udah jam 10 ini, 10 lewat. Ini masih persiapan di kuliah berikutnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo aja bisa WA juga boleh ya. Kita di grup juga silakan aja nanti. Oke, kalau mau diskusi sama teman-temannya juga monggo gitu ya. Saya kira bahan-bahan materi terkait ini tersebar banyak, teman-teman bisa mendalami lagi. Demikian mungkin ya teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa lebih membuat teman-teman lebih fokus ya mempelajari materinya gitu ya, karena teman belajar sendiri langsung latihan soalnya dan fokus. Nanti mudah-mudahan ini bisa jadi bahan teman-teman ya untuk ujian di kesempatan berikutnya. Saya kira demikian, terima kasih teman-teman. Oke, kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Oke, siap. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Live ya.